Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Yusuf Khodori alias Gus Yusuf, mengungkapkan bahwa alumni 212, FPI dan HTI berada di barisan pendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, informasi itu didapatkan dari bakal capres Anies Baswedan yang kini diusung PKB. Soal kekhawatiran HTI FPI, Pak Anies bilang ini rahasia Gus. Pentolan 212 dan grupnya masih di sana, masih ikut 08, masih berdasarkan informasi dari Anies. Gus Yusuf mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok yang kerap dicap berhaluan radikal tidak memperlihatkan dukungan mereka karena ada instruksi dari Prabowo. Masih disuruh tiarap dulu, jangan muncul karena ngopeni gerakan itu kosnya besar. Anies tidak kuat, jujur Gus, yang kuat Prabowo. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mengetahui kedekatan dengan FPI hanya sebatas demi memenangkan pertarungan politik Pilkada DKI 2017 lalu. Sekarang terserah PKB mau apa, disuruh pimpinan tahlilan hafal saya tahlil, sholawatan ayo sholawatan. Pak Anies bilang begitu, jadi tidak ada kekhawatiran kalau soal akidah sama. Saya sampaikan ke Pak Anies, Pak, sampeyan niku abot teng PKB. Abotnya gimana Gus? Framingnya itu loh, labelnya itu sampean itu 212, saya bilang itu. Abot nih kita PKB di sini. Saya sampaikan terbuka, Pak. Niki janjane pripun kula wonten. Asline pripun, ideologine sampean niku pripun kula. Nah, Pak Anies jawab, kalau ideologi ya nggak mungkin lah saya itu radikal Gus. Sama dengan jenengan. Elek-elek gini, saya itu santri Pabelan Magelang. Di Magelang itu ada pesantren tua namanya Pabelan. Oh, berarti murid Kiai Hamam, saya bilang itu. Iya, saya zaman Kiai Hamam. Kiai Hamam niku adik kelas bapak kula nderek ting Tebuireng. Murid langsung Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Pak Anies pede, saya nggak salah kan kalau saya ngaku cucunya Tebuireng Gus. Wong saya itu di Pabelan 3 tahun, guru saya murid Mbah Hasyim. Nah ini gue masuk gak iki kira-kira? Itu satu. Yang kedua saya tanya, lah kok sampean iso melu radikal itu gimana 212? Beliau cerita, itu kan soal pilgub. Ketika Pilgub Jakarta, kita ini melawan Ahok yang waktu itu dengan kekuatan besar. Ya, kekuatan birokrasi, kekuatan dana luar biasa. Nah, kita nggak punya apa-apa, Gus, untuk melawan kekuatan itu. Yang kita punya hanya satu, Allahu Akbar. Maka oleh teman-teman disepakati kampanye kita Allahu Akbar, dan terbukti Allahu Akbar lah yang menang. Ini soal EO, bahasanya begitu. Siapa yang men-setting kesepakatan kalau besok saya jadi dengan PKB, dengan Gus Imin, ya monggo, terserah PKB, saya mau dipacai apa. Saya suruh mimpin tahlil, apa saya tahlil? Sholawatan, ayo sholawatan. Itu Pak Anies bilang gitu. Bolehlah diadu saya dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, suruh mimpin tahlil, kira-kira yang fasik siapa? Itu seperti itu, Pak. Jadi tidak ada kekhawat. Kalau soal akidah, sama kita akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal kekhawatiran HTI, FPI, Pak Anies bilang, ini rahasia Gus, ampun seru-seru. Kalau pentolan 212 dan grupnya itu masih di sana, masih ikut 08, masih di sana, tapi di sana disuruh tiarap dulu, jangan muncul. Karena ngopeni gerakan itu kosnya besar. Saya tidak kuat, jujur Gus. Sing kuat ya beliau itu. Jadi rumangsane Allahu Akbar iku murah, Pak. Itu loh. Itu kosnya besar, ngopeni gerakan kayak gitu itu. Mereka masih di sana, itu loh.
Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan keputusan Partai Kebangkitan Bangsa meninggalkan koalisi Partai Gerindra merupakan urusan internal partai. Ia mengatakan dirinya tidak ikut mencampuri urusan koalisi partai. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori alias Gus Yusuf, yang menyebut bahwa partainya diminta Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo Erick Thohir. Ia tidak mencampuri masalah koalisi partai. Puncaknya adalah ketika kita harlah di Solo. Jadi sebelum harlah itu saya mendampingi beliau ke istana, intinya ngaturi Pak Jokowi rawuh di harlah. Tiba-tiba di istana itu Pak Jokowi menawarkan, ini Pak Prabowo sama Pak Erick sudah ketemu, kayaknya sudah cocok, mau berangkat Prabowo Erick. Maka saya minta PKB untuk mendukung. Loh, iki ora ono udan, ora ono bledek, ujug-ujug Caimin terus nyawang kula. Sampean piye Gus? Waduh, iki aku sing kon jawab ini. Akhirnya saya yang matur ke Pak Jokowi, nyuwun sewu Bapak, kalau PKB diminta dukung Prabowo Erick, jujur kita keberatan. Alasannya nopo Gus? Ya karena kedua-duanya tidak ada irisan NU-nya. Kiai-kiai di bawah akan keluh lek kampanye pripun Pak. Kel iki Pak. Saya sampaikan terbuka waktu itu. Intinya kita nolak lah. Sebelumnya, Ketua DPW PKB Jateng, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori alias Gus Yusuf, mengungkapkan alasan meninggalkan koalisi dengan Partai Gerindra dan bergabung dengan Nasdem. Menurutnya, ada pesan Presiden Jokowi yang membuat PKB hengkang dari Prabowo. Gus Yusuf pun mengungkapkan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengirimkan undangan menghadiri acara harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan. Puncaknya adalah ketika harlah di Solo, ketika harlah dirinya mendampingi Caimin ke istana mengundang Jokowi hadir di harlah. Tiba-tiba di istana Pak Jokowi menawarkan jika Pak Prabowo sama Pak Erick sudah ketemu, kayaknya sudah cocok mau berangkat, maka saya minta PKB untuk mendukung. Mendapat permintaan RI1 yang mendukung pasangan Prabowo Erick, Gus Yusuf dan Caimin kaget ketika Jokowi bertanya kepada Caimin apakah PKB berkenan mendukung Prabowo Erick. Ia malah melemparkan agar dijawab oleh Gus Yusuf. Akhirnya Gus Yusuf mengatakan kepada Jokowi, nyuwun sewu Bapak, kalau PKB diminta dukung Prabowo Erick, jujur kita keberatan. Hal itu kemudian direspon oleh Jokowi. Alasan nopo Gus? Ya karena kedua-duanya tidak ada irisan NU. Kira-kira di bawah Kiai pripun? Bakal bertanya-tanya Pak. Saya sampaikan terbuka waktu itu, intinya kita nolak.